شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, ya khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga wajib untuk kita merespon nikmat itu dengan mensyukurinya. Sehingga syukur kita akan suatu nikmat akan menambah nikmat itu berupa keberkahan, berupa kelanggengan, berupa penambahan, berupa kelanjutan bukan cuma di dunia sampai di akhirat. Sehingga dalam hal ini termasuk bentuk syukur kita akan nikmat, yaitu hadirnya kita di majelis yang mulia ini. Niat mensyukuri nikmat akal, karena di sini kita ibadah akal, ibadah untuk memahami. Niatkan juga syukur nikmat kesehatan, niatkan juga syukur nikmat waktu luang, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki bisa melangkah, nikmat tangan di dalam menulis atau mencatat, dan nikmat yang lain. Sehingga dengan kita berniat untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu, yang hanya itulah yang terjangkau oleh otak kita, padahal yang lebih dari itu sangat banyak, maka Allah akan tambahkan kenikmatan itu pada kita. Dan termasuk daripada bentuk tambahan nikmat sesuai dengan ayat la azidannakum adalah tambah langgeng, adalah tidak mengalami penyakit, tidak merasakan penyakit, adalah ditambah nikmat itu keberkahannya, adalah ditambah nikmat itu bukan cuma pada diri kita, tapi juga pada orang-orang yang kita cintai. Sehingga kita niatkan semoga bisa merasakan nikmat majelis ini bukan cuma saya, tapi pasangan saya juga merasakan, anak-anak saya juga merasakan, bahkan orang yang saya cintai daripada keluarga, orang-orang terdekat, tetangga juga bisa merasakan nikmat yang besar ini, yaitu nikmat Anda mensyukuri nikmat di dalam mensyukuri nikmat. Karena itulah di antara salah seorang arif billah mengatakan syukuruna yahdaj ila syukur. Syukur kita kepada nikmat Allah itu membutuhkan kepada syukur yang lain. Anda bisa bersyukur nikmat kesehatan itu dengan hadir majelis ini patut Anda syukuri. Alhamdulillah bisa hadir majelis, alhamdulillah bisa mendengar ilmu, alhamdulillah bisa berkumpul dengan orang-orang yang penuntut ilmu. Ini nikmat besar. Sehingga dengan itu ketika Anda bersyukuri suatu hal yang bentuk syukur, ditambah lagi syukur itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, termasuk nama Allah Ta'ala adalah syakur. Syakur. Allah apa arti syakur? Yang pandai membalas. Allah yang maha membalas daripada syukurnya seorang hamba. Jadi arti syakur itu Allah maha membalas apa yang hamba itu syukurkan atas nikmat Allah, Allah balas lagi dengan nikmat yang lain. Ini betapa penyayangnya, betapa dermawannya Allah. Ini kalau saya kasih contoh yang sederhana, ada seorang anak berjalan dengan abahnya. Di tengah jalan dia melihat seorang pengemis. Saya mengatakan, nak, ini ada duit 5.000. Kamu kasihkan pengemis itu. Kalau engkau kasihkan, tak kasih lebih banyak engkau.
Oh iya Mbah, dia mendapat uang dari abahnya, dia syukuri dengan membagi, maka abahnya ngasih lebih lagi. Kenapa enggak abahnya langsung ngasih untuk ngajari anak ini dermawan? Ngajari anak ini membiasakan dirinya berbagi. Enggak langsung abahnya yang ngasih, tidak. Anak ini kasih, nah kasih, ini kasih. Agar anak itu terdidik untuk tangan di atas, bukan hanya tangan di bawah. Ini bentuk pendidikan. Karena dia mengamalkan, si abah mengapresiasi. Masya Allah, kamu sudah berbagi pada orang, tak tambahin 50.000. Oh, tak senang anak. Hanya dia berpikir, ketika saya berbuat baik, maka pasti ada balasan lebih baik lagi. Nah, itulah yang ditanamkan oleh seorang ayah ketika dia ngajari anaknya demikian. Allah pun seperti itu pada hambanya, bahkan lebih dari itu. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Maka berikan kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan, dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah enggak mengatakan dari duit kalian, tidak. Dari harta Allah ini. Tapi Allah kepada kalian, kasih ke mereka. Sekarang Allah ngajari kita cara bersyukur. Syukur itu berbagi. Syukur itu ketika Anda menjadi keran untuk orang lain. Ketika keran itu banyak, maka isi tanduk ditambah lagi sama Allah. Ketika kerannya sulit terbuka, apa yang mau ditambah? Udah aja sulit terbuka. Ini bagaimana poin di dalam seseorang syukur itu sangat banyak jalannya. Alhamdulillah, masih kita melanjutkan kajian tentang sholat ya. Kemarin terakhir sampai mana bahasan kita? Sampai salam. Sudah selesai? Apa belum? Salam selesai pembahasan. Nah, berarti sekarang kita masuk ke rukun yang niat. Gauli ya sudah sampai kemarin nomor 4 sholawat ya, sudah sholawat, kemudian salam ya. Nah, sekarang masuk kepada rukun yang selain pembagian rukun selanjutnya, yaitu apa? Rukun qalbi. Qalbi ini artinya rukun yang kerjaannya hati. Kalau qauli rukun kerjaannya lidah. Fi'li rukun kerjaannya anggota badan. Nah, sekarang kita membahas rukun qalbi. Itu cuma satu, yaitu apa? Niat. Nah, dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sahnya pakai niat. Dari sini seseorang dalam amalan apapun, kalau itu bentuk ibadah, ini harus ada niat. Ya. Dan niat ini Masya Allah ya, termasuk daripada ibadah hati, ibadah batin. Bahkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Artinya apa? Niat suatu amal soleh, tapi nggak sempat atau nggak punya kemampuan untuk melakukan amal soleh itu, maka lebih baik, pahalanya lebih besar daripada amal tanpa niat. Amal saja tanpa niat percuma. Tapi niat kuat, gak sempat beramal, maka dia berpahala. Karena itulah dianjurkan seorang mukmin itu setiap kali dia memulai aktivitas, mulai pagi itu niat, saya niat hari ini sholat di waktu berjamaah. Saya niat hari ini sholat duha. Saya niat hari ini silaturahim. Saya niat hari ini amar ma'ruf. Saya niat hari ini nahi mungkar. Saya niat hari ini hadir pengajian. Saya niat hari ini sholat sunnah qobliyah ba'diyah.
Saya niat hari ini tahajud, saya niat hari ini sedekah, niatkan aja. Urusan Anda nggak mampu karena terkendala udur, maka Allah tulis pahala karena Anda sudah niat. Ibadah yang nggak capek, cuma mata niatnya. Ya, sehingga beruntung orang-orang yang dia terlatih berniat baik semenjak kecil. Terlatih. Bahas masalah niat di dalam sholat. Ya. Niat ini kalau kita mau membahas apa sih hakikat niat? Hakikat niat ini qasdu syai' muqtarin bi fi'li. Bertujuan suatu perbuatan yang berbarengan dengan perbuatannya, berbarengan. Dari sini tidak sah niat wudu sebelum membasuh wajah. Tidak sah niat sholat sebelum takbir ihram karena belum masuk ke perbuatan sholat. Ya, niat itu harus berbarengan dengan perbuatan, kecuali niat puasa. Puasa mulainya kapan? Terbit fajar shodiq. Orang puasa niat perbuatan puasa itu dimulai dari terbit fajar shodiq atau ditandai dengan adzan subuh. Tapi nggak boleh niat pas adzan subuh, batal puasa. Dia harus niatnya sebelum itu. Entah waktu sahur, entah habis tarawih. Yang penting malam hari. Nggak boleh pas dengan adzan subuh. Ini pengecualian. Ya. Nah, kemudian niat itu letaknya di mana? Di hati. Adapun mengucapkan niat itu nggak wajib, tapi sunnah. Bahkan ya, niat dengan lisan tidak bisa dikatakan sebagai rukun. Ya, karena itulah mengucapkan niat sunnah. Untuk apa? Membantu hati biar bisa konsentrasi. Ibarat kata, ketika Anda berniat dengan lisan, maka Anda pas takbir itu tinggal mengulangi apa yang Anda baca, tapi di hati. Ya, Anda tinggal mengulangi aja, musolli fardhu subhi raka'ataini, musallil qiblah, ulangi jadi hati. Itu namanya sunnah. Ustaz, apakah ada dalil hadis tentang masalah niat itu? Memang dalil hadisnya itu enggak ada, tapi dalil qiyas. Dan sudah menjadi kesepakatan para ulama, sumber hukum Islam itu ada 4, minimal 4, yaitu Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, dalil qiyas ini diantaranya adalah niat, mengucapkan niat waktu sholat. Itu apa? Nabi pernah beliau mengucapkan niat waktu haji. Nabi itu pernah nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhan lillahi ta'ala. Ini Nabi pernah mengucapkan. Kata ulama, Nabi pernah mengucapkan talafut niat haji. Berarti dikiaskan semua niat ibadah sunnah diucap. Sunnah diucap, tapi itu tidak mencukupi. Yang mencukupi itu niat di hati. Ya. Nah, kapan waktunya? Tadi dan berbarengan dengan perbuatan. Itu dalam masalah niat. Ya. Nah, kemudian niat ini punya derajat, punya tingkatan. Tingkatan yang pertama, niat untuk sholat wajib. Ya, sholat wajib. Tadi kan saya bilang bahwasanya niat itu rukun sholat. Mau sholat apa? Sholat sunnah, sholat wajib, itu harus ada niat. Tapi tingkatannya ada. Kalau niat sholat wajib, itu yang pasti 3 poin. Yang pertama, ya, qasdul fi'li, yaitu usolli. Itu harus ada. Artinya saya niat sholat. Kalau Indonesianya, saya niat sholat, harus ada. Ya. Yang kedua, jenis sholat. Contoh maghrib. Ya.
Jenis sholatnya apa? Subuh, maghrib, isya, yang penting harus ada jenisnya. Ya. Yang ketiga, fardun. Niat fardun. Ini minimal. Anda niat sholat wajib minimal 3 ini ada. Ini kalau sholat sendiri. Jadi kalau gampangnya niat itu oh iya. Ini kalau nggak ada mic nggak bisa masuk YouTube. Jadi biar yang di YouTube kedengeran ya. Ya, jadi minimal orang berniat di dalam sholat 3 ini harus ada. Contoh sholat subuh, usolli fardhu subuhi, cukup. Nggak perlu Anda tambah yang lain. Kalau mau paling minim ya, ini aja 3. Karena sholat fardu harus 3 ini ada. Kecuali Anda jadi makmum, tambahi makmumah, wajib. Jadi waktu sholat itu nggak usah dari awal. Usolli fardhul maghribi salasa rakaat. Kebanyakan napas habis. Ya, karena niat itu harus di tengah-tengah takbir. Nah kalau sampai nyicil satu-satu nggak kuat nafas repot. Apalagi lupa sholat apa ya? Sudah takbir lupa sholat. Saking ngelamunnya. Ya. Jadi intinya di 3 ini. Bahasa apapun, nggak harus Arab. Kalau Indonesia nih ya, Allahu Akbar. Ketika takbir, sini ya, saya niat sholat fardu maghrib. Saya niat sholat fardu isya. Saya niat sholat fardu subuh. Cukup. Nggak perlu rokaat. Nggak perlu niat menghadap kiblat, nggak perlu. Walaupun kiblat wajib, tapi niatnya nggak perlu. Lillahi ta'ala nggak wajib. Yang penting 3 ini. Kalau jadi makmum, tambahi makmuman. Walaupun niat makmuman tidak harus dalam takbir. Anda bis akbar baru di hati makmuman sah. Yang penting jangan kelamaan makmumannya. Walaupun habis takbir tidak apa-apa kalau makmuman. Tapi kalau 3 ini, saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat. Jadi usolli itu sudah 3 suku kata bahasa Indonesia. Ya, kalau main pakai bahasa Arab enak. Tapi harus paham syarat niat. Orang yang berniat harus ngerti. Ya, jangan sampai Anda ngapalin bahasa Arab usolli fardhul maghribi. Ya, tahu-tahu apa niat? Nggak ngerti ayo batal. Syaratnya niat Anda harus paham apa niat sampean itu. Walaupun secara global. Nggak harus usolli apa ya? Sholla yusolli itu ya di kamus. Oh saya sholat nggak perlu terlalu detail. Intinya saya niat sholat fardu maghrib. Saya niat sholat fardu isya itu. Kalau makmum tambahin makmuman. Minimal sudah, paling gampang. Apalagi urusan hati, itu nggak kayak lisan. Lisan itu perlu waktu. Perlu urutan. Habis niat sholat. Perlu urutan. Kalau lisan, nggak bisa langsung celing, nggak bisa. Tapi kalau hati bisa. Hati itu 1 detik langsung 1000 kata bisa hati. Itu hebatnya hati itu, dia nggak perlu didikte kayak lidah. Kalau lidah perlu waktu. Oh sekian per sekian second. Apa second tuh? Nah, bukan barang bekas, bukan. Per sekian detik seumpama, per sekian menit. Itu ada, karena lisan perlu masa Pak. Dalam mengucapkan, dia perlu waktu. Ini nggak perlu waktu. Karena sebagian orang-orang Allahu Akbar. Jangan dikira dia nggak niat. Dia niat tapi di hati langsung. Nah, kalau kita kan nggak terbiasa, jadi dicecil. Allah, cecil 1, 2, 3. Ini yang bikin lama Allah. Apalagi lupa Allah. Ingat, jadi dalam hal ini takbir itu waktu niat di takbir. Nggak boleh sebelum, nggak boleh sesudah. Harus di tengah-tengah. Sampai-sampai kata ulama itu antara hamzahnya Allah, hamzah Allah, dan ro-nya akbar, bar, ro. Itu waktunya.
Nggak boleh sebelum, nggak boleh sudah. Ustaz, saya usoli, itu kan sunnah. Ucapan Anda usoli, itu bukan niat yang wajib. Tapi dia membantu hati. Ya, membantu hati. Ini, kalau niat wajib itu 3 ini aja. Nggak banyak-banyak. Nah, kemudian, nah ini saya hapus dulu yang qauli, ya, dan sudah beres. Yang kedua, daripada tingkatan niat, itu sholat sunnah. Sholat sunnah. Sunnah ini, ya, yaitu apa? Yang punya waktu atau sebab. Ya, sholat sunnah yang punya waktu atau sebab. Contoh, qobliyah. Qobliyah punya waktu. Kapan waktu qobliyah subuh? Ya habis adzan subuh. Kapan selesainya? Ya yang penting waktu sholat subuh habis. Kapan waktu ba'diyah subuh? Selesai sholat fardu. Nggak boleh ba'diyah duhur, ya. Selesai sholat duhur. Nggak boleh orang ngerjakan ba'diyah duhur sebelum dia sholat duhur. Ada waktunya. Duha ada waktunya. Tahajud punya waktu, ya kan? Yaitu mulai dari dia habis sholat isya sampai sebelum adzan subuh. Duha ada waktunya, isyraq ada waktunya, sholat id ada waktunya. Nah, semua sholat yang punya waktu dan yang punya sebab. Contoh apa? Tahiyatul masjid. Ya, sebabnya apa? Saya masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Sunnah wudhu, habis wudhu, sunnah 2 rakaat. Nah, semua sholat yang punya waktu atau sebab, maka niatnya cuma 2. Yang pertama usolli, yang kedua judulnya. Itu contoh apa? Duha. Contoh saya kasih contoh ya, duha. Cukup ini aja. Usolli duha. Nggak perlu masang 2 rakaat, 4 rakaat, nggak perlu. Ya, nggak perlu mustakbil kiblah, bahkan niat sunatan nggak wajib. Sholli duha, sholli tahajud, sholli qobliyah subuh. Bahkan qobliyah subuh ini nggak perlu pakai qobliyah, karena subuh nggak punya ba'diyah. Ngapain jelaskan qobliyah? Cukup usolli sunnatas subuh. Bahkan kata ulama, usolli subuh sudah sah. Yang penting jangan tambahi fardhon. Kalau fardhon jadi fardu. Kalau sampean usolli subhi fardhon, ya jadi fardu wajib. Tapi kalau sampean usolli subhi, berarti jadi sunnah. Ya, nah, itu. Kenapa? Karena subuh nggak punya ba'diyah. Beda kalau duhur. Duhur perlu penjelas. Sampean qobliyah apa ba'diyah? Jelaskan. Ya. Nah, sehingga kalau untuk duhur, qobliyah duhur, usolli qobliyah duhri. Ya, nggak bisa usolli sunatad duhri. Karena ini apa? Qobliyah apa ba'diyah? Paham di sini? Nah, kayak asar nggak ada ba'diyah. Jika cukup usolli sunatal asri, cukup. Ya. Nah, adapun kalau sudah jenisnya pasti sholat sunnah, duha, tahajud, isyraq, id, cukup usolli idul fitri. Selesai. Nggak perlu sunatan, nggak perlu ini. Karena dia sholat sunnah yang punya judul. Itu waktu atau sebab. Yang ketiga, ya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Mutlak ini apa Ustaz? Sholat sunnah yang nggak punya judul, nggak punya merek. Ini yang biasanya dikerjakan ulama, ada yang per hari 100, ada yang per hari 200, ya. Itu sholat sunnah mutlak ini. Selain tahajud, selain duha. Pokoknya selain yang punya merek. Niatnya ya cukup usolli, selesai sudah. Ya. Allahu Akbar, sholli. Kalau Indonesia saya niat sholat, selesai. Kenapa? Dia nggak punya judul. Ya, cuman biasanya dikerjakannya itu 2 rakaat sekali salam biasanya. Tapi boleh, saya mau 10 rakaat sekali salam, langsung 10, silahkan, enggak apa-apa.
Tidak apa-apa. Karena mutlak ini yang penting setiap waktu ada sholat. Karena itulah hobinya Nabi sholat. Kita ini masih belum bilang, saya hobi sholat, bohong. Buktinya waktunya banyak nganggurnya. Kalau sampean hobi sholat, setiap waktu sholat terus. Ini enggak, belum. Nunggu adzan zuhur, loh. Nunggu adzan zuhur itu sholat sampean. Apa judulnya? Gak usah judul, usolli aja. Dengan catatan, yang paling utama yang bermerek. Ini dulu beresi. Jangan sholat sunnah mutlak antara pagi sampai zuhur, kecuali duhanya beres. Ya, duhanya beresin dulu. Berapa maksimal? 12. Paling afdol 8. Paling afdol. Karena Nabi paling sering 8. Pernah sesekali Nabi 12. Sehingga dibilang patokan paling banyak duha 12. Tapi paling utama 8. Karena yang paling sering Nabi kerjakan 8. Ya. Nah, sisanya mutlak. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sohibul Rotib, ya, yang sering kita baca Rotibnya Al-Haddad itu beliau masa-masa belajarnya. Kata beliau, aku sebelum datang ke rumah guruku untuk belajar, saya mampir dulu ke Masjid Ba'alawi. Di situ sholat 200 rakaat. Baru ke rumah gurunya. Jadi kalau waktu belajar jam 9, tuh jam 1 sudah Masjid Ba'alawi sholat 200 rakaat. Sholat salam. Baru ke gurunya jam 9. Ya, ini gurunya jam 9, jam 10 baru datang. Innalillah, murid sekarang. Ya, murid sekarang. Ngapain lambat? Lagi sholat sunnah. Baiklah sholat sunnah, sholat qadha subuh dia ya. Jadi dalam hal ini ya, sholat yang mutlak ini yang cuma satu, usolli aja. Saya niat sholat. Itu cukup. Tidak banyak niat. Tapi ini penting. Kalau sholat jenazah ini ya, itu beda dengan sholat wajib. Walaupun dia hukumnya fardu, tapi fardu kifayah, bukan fardu ain. Dia niatnya beda. Ya, usolli ala hadal mayyit. Kalau laki-laki. Kalau perempuan usolli ala hadihil mayyitah. Ya. Baru tambahi fardun. Makmuman. Gitu. Usolli enggak sah, usolli janazah enggak sah. Karena kalau dalam bahasa Arab, arti jenazah itu apa sih? Secara bahasa, saya lihat di kamus, al-janazatu, pakai fathah janazah, itu keranda yang ada mayitnya. Jadi Anda nyolatin keranda kalau sholli ala janazah. Kita nggak nyolatin keranda, kita nyolatin mayit. Cuman Indonesia, ayo kita nyolatin jenazah, ngapain nyolat jenazah? Yang disolatin mayitnya, bukan kerandanya. Tapi kalau jimnya di kasroh, jinazah dalam kamus al-jinazah itu keranda yang kosong, namanya jinazah. Kalau janazah itu keranda yang ada isinya. Dan dua-duanya nggak bisa dipakai niat sholat. Yang bisa niatkan, saya niat sholat mayit ini. Ya, soalnya apa kalau banyak kayak di Mekah itu langsung banyak. Di Mekah ini 5 waktu, sholatu ala amwat, orang mayit banyak. Ya cukup, usolli ala haula'il amwat. Saya niat menyolatin mayit-mayit ini. So, saya namanya nggak apa loh namanya. Satu orang aja 3 nama, bingung ngapalnya. Nggak usah sebut nama. Ya, memang afdolnya sih biasanya kan orang yang lebih jenazah namanya dikasih nih, nama ini namanya ya Pak, nggak perlu disebut. Walaupun boleh usolli ala siapa ini, fulan bin fulan, ya. Kelamaan, mending mayit ini selesai. Kalau makmum ya Pak, makmum yang nggak ngerti ini mayitnya laki perempuan ya, saya nggak ngerti juga, nggak ada pengumumannya masalahnya. Ini jangan jadikan alasan Anda nggak nyolatin mayit. Cukup Anda niat usolli ala man sholla alaihil imam. Waduh panjang betul Indonesia. Saya niat nyolatin orang yang disolatin imam. Usolnya Allah. Jadi saya niat nyolatin orang yang disolatin imam. Kalau laki ya laki, perempuan ya perempuan.
Pertanyaannya sekarang, terus kalau takbir ketiga bacanya apa? Kalau laki kan mau firlahu, kalau perempuan. Nah ini terus kayak apa Ustaz? Make apa? Make hu. Walaupun dia perempuan, kenyataannya perempuan, kan nggak ngerti kan, kenyataannya nggak paham. Yang penting ngikutin imam. Maka domirnya make hu. Allahumma firlahu warhamhu. Walaupun itu kenyataannya perempuan, tapi Anda tahunya habis sholat, bukan sebelum sholat. Pas sholat langsung aja usulnya ada mayyitah, nggak repot. Ya, nah itu. Adapun niat arba takbirot tidak wajib. 4 takbir nggak perlu. Yang wajib tadi usolli ala hadal mayyit fardon makmuman. Kalau sholat goib, goib ini apa? Sholat yang mayitnya nggak ada. Kayak apa mayitnya nggak ada di sholat itu? Maksudnya gini. Jadi dianjurkan kalau ada mayit meninggal di luar kota, kita ada. Kita di sini nyolatin goib. Ya. Tapi kalau mayitnya di kota Anda, nggak sah sholat goib. Anda harus hadir. Terlambat Ustaz, sudah dikubur, ya sholat di kuburnya. Nabi SAW pernah waktu itu, ini saya baca dulu dalil sholat goib ya. Waktu Raja Habasyah ini Raja Ethiopia yang dia namanya Najasyi. Najasyi ini dia beriman tapi menyembunyikan imannya. So, kalau dia memproklamirkan dia masuk Islam, dicopot dari raja. Kalau dicopot nggak bisa melindungi muslimin yang di sana. Jadi beliau tetap bersyahadat tapi nggak ada yang ngerti. Nggak apa-apa, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Dan dia menyembunyikan imannya ini dengan alasan kalau saya dianggap ketahuan mukmin, saya dilengsarkan. Kalau dilengsarkan, saya nggak punya kekuatan melindungi muslim yang lain. Karena mereka nganggap saya masih masih belum muslim, ya, maka dia tetap dijadikan raja. Ketika jadi raja, masih bisa melindungi muslimin di situ. Nah, itulah mengapa Nabi menyuruh sahabat hijrah ke Habasyah. Waktu mengalami penyiksaan di Mekah, disuruh hijrah. Ada 2 kali hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena Raja Habasyah melindungi muslim. Tapi nggak menampakkan imannya. Nah, waktu Raja Habasyah ini wafat, Habasyah ini sekarang ini namanya Ethiopia. Termasuk negara di Afrika, Ethiopia. Ketika dapat kabar wafat, Jibril nyampe ke dia, Rasulullah, Najasyi meninggal hari ini. Maka engkau dan sahabat sholat goib untuk beliau. Sholat goib. Dari sini kata ulama dianjurkan sholat goib bagi orang yang meninggal di luar kota kita. Sunnah. Ya. Nah, kalau di Bangil itu hampir habis sholat Jumat pasti sholat goib. Hampir. Saya tidak pernah lihat absen. Ya, sholat goib itu hampir tiap Jumat ada. Nanti ada yang tolong goib untuk famili saya yang di daerah Sumatera yang ini. Goib, satu masjid. Ya, dan ini pahalanya besar. Nah, kalau memang nggak Anda ada di kota mayit meninggal di Grogot, Anda di kota Grogot, tapi nggak sempat nyolati karena mayitnya sudah dikubur tadi pagi, maka tetap kesempatan sholat hadir bisa. Itu apa? Di kuburnya. Dalilnya ada dalilnya. Disebutkan suatu ketika pernah ada seorang perempuan yang biasanya membersihkan sampah-sampah di sekitar Masjid Nabawi. Itu meninggal. Maka kata sahabat, ini orang biasa, nggak perlu kita kabarkan Nabi. Nabi itu banyak urusan sudah. Wis kita kubur, kita sholat itu biasa ya. Sudah beberapa hari kemudian, Nabi nyari-nyari, mana biasanya nenek-nenek yang nyapu ini. Kata sahabat, meninggal ya Rasul. Loh, kenapa nggak sih kabar saya? Akhirnya, mana kuburnya? Ditunjukkan oleh sahabat dan Nabi sholat di situ. Dari sini kata ulama, dianjurkan bagi orang yang nggak sempat nyolatin mayit sebelum dikuburkan untuk nyolatin mayit di kuburnya. Sama, caranya sama. Menghadap kiblat, harus wudu, takbirnya 4 kali sama caranya. Ya, bedanya mayitnya sudah di bawah tanah. Ya, ini dalam penjelasan masalah niat. Nah, kemudian untuk niat imaman dia apa Ustaz? Saya sebagai imam, niat imaman sunnah.
Niat imaman sunnah. Jadi kalau imam nggak berniat imaman di hati, tetap sah sholatnya. Tapi rugi, nggak dapat pahala 27, nggak dapat. Ya, karena itulah dianjurkan kalau ada orang sholat sendirian, terus Anda datang tengah-tengah dia sholat, Anda datang nih, juga belum sholat, maka bantu dia untuk dapat pahala 27 dengan Anda menjadi makmumnya. Ya, apa cara ngasih taunya Ustaz? Cukup dengan takbir yang keras di belakangnya. Allahu Akbar. Agar dia tahu ada makmum. Langsung dia niat, saya niat imaman. Itu faedahnya gitu. Kalau orang sekarang kan nepuk biasanya ya. Hukum nepuk ini bisa jadi haram kalau nepuknya sebelum takbir. Sering nih, nepuk dulu baru takbir. Ini haram. Kenapa? Ganggu orang sholat. Apa ini nepuknya pakai sajadah. Kepala lagi dikepuk. Kesempatan, kesempatan. Kan ngasih tanda. Iya ada tandanya merah sini. Itu haram. Ya. Jadi intinya apa sih nepo itu? Intinya nepo itu hikmahnya ngasih tahu dia kalau di belakang dia ada makmum. Silahkan Anda niat imaman agar dapat pahala 27. Itu intinya. Nah, kalau sudah intinya itu ngasih tahu, kenapa harus nepo? Yang penting kan dia tahu. Dan itu nggak harus nepo. Cukup Anda takbir keras. Oh, ada di belakang saya makmum nih. Langsung dia niat, saya niat imam, dapat 27 dia. Dan ini nggak berlaku kalau makmum yang kalau orang sendirian tadi itu masbuk. Dia habis salam, orang imam salam, dia berdiri nambah 1 rakaat. Ini sudah dapat pahala 27. Nggak perlu Anda kasih tanda lagi. Paham di sini? Tidak sunnah Anda ngasih tahu dia kalau dia punya makmum, nggak sunnah. Karena dia sudah dapat 27, apa yang diharapkan Anda kasih tanda? Toh dia nggak niat imaman saja, itu sudah nggak masalah. Tinggal Anda mencocokkan aja gerakannya. Paham di sini? Nah, karena tadi kan ngasih tahu itu karena dia sendirian, nggak dapat pahala 27. Kalau dia dapat 27 nggak perlu dikasih tahu lagi. Nah, sama dalam hal ini, Ustaz, ini yang masbuk ada 2 Ustaz. Saya milih mana ya terserah sampean milih mana. Tinggal Anda takbir, ikut yang cepat rukuknya apa itu aja sudah. Tapi kalau sudah Anda milih fulan, nggak boleh Anda milih sini lagi. Saya milih sini tapi ini lama baca Yasin Ustaz. Ya sudah 1 rakaat aja gitu ya. Nggak bisa, sudah di sini. Ini dalam hal ini penting ya, kalau memang Anda ya bingung ngikutin yang mana saya jadikan imam nih. Karena kita nepuk itu nggak boleh sebelum takbir. Kalau memang Anda mau nepuk, kalau memang mau nepuk nih, takbir dulu. Allahu Akbar. Baru. Ini Anda tidak dosa karena Anda nggak ganggu orang sholat. Paham di sini? Takbir dulu, ya. Ini yang banyak orang nggak ngerti di situ. Tapi ada kalanya niat imaman wajib bagi imam. Kapan itu? Ada 4 keadaan. 4 apa 3 ya? Ini kelamaan nggak dihapus. Ya. Yang pertama, sholat Jumat. Sholat Jumat, imam harus niat imaman. Kenapa? Wajib berjamaah. Jumat sendirian nggak sah. Sehingga kalau imam mau sah Jumatannya, dia wajib niat imaman. Karena kalau nggak niat imaman, dia sholat sendirian berarti. Sendirian nggak sah Jumat. Dari sini sholat Jumat wajib imamnya imaman wajib. Yang kedua, nadar. Contoh ya, saya nih sekarang, saya bernadar
besok subuh sholat berjamaah. Ini harus diucap, nadar harus diucap. Kalau di hati nggak sah. Apa fungsinya nadar, Ustaz? Agar sholat berjamaah saya besok subuh pahalanya 70 kali karena wajib. Nadar itu jadi wajib. Anda dapat biasa, saya dapat 70 kali. Kenapa? Karena saya menadarkan besok subuh berjamaah. Nah, seumpama besok subuh saya suruh jadi imam, saya niat wajib imaman karena saya sudah nadar berjamaah. Paham sini? Yang ketiga, ngulang sholat. Kalau bahasa Arabnya mu'adah, ngulang sholat. Seumpama Anda nih sudah sholat isya, tahu-tahu pulang, istri minta ditemenin sholat isya, ya, maka disunahkan Anda mengiyakan, membantu dia biar dapat 27. Nah, ketika Anda disuruh jadi imam untuk istri Anda, maka wajib Anda niat imaman. Ya, wajib niat imaman. Kenapa? Karena ini sholat yang kedua. Kalau yang pertama nggak apa-apa, nggak niat imaman. Karena ini kedua, wajib niat imaman. Karena nggak boleh orang ngulang sholat, yang sholat pertama sudah sah, dia ulang lagi, kecuali berjamaah. Jadi nggak boleh orang sholat isya 2 kali, ya, yang kedua sendirian, nggak boleh. Kecuali dia punya utang dulu-dulunya, jadi utang, jadi bayar qadha. Tapi kalau dia nggak punya hutang, wajib dia berjamaah. Sehingga ketika dia ngulang sholat dan suruh jadi imam, wajib niat imam. Ya, semoga masih ingat nih. Ini kalau dikasih ujian minggu depan bisa 0 semua. Ya. Nomor 4, ya, jamak hujan. Menjamak sholat karena hujan. Itu dulu ya, sekarang nggak ada. Dulu itu kenapa dibolehkan menjamak sholat karena alasan hujan? Karena lantainya nggak berapa keramik, ya, dan ininya nggak beratap. Sehingga kalau sholatnya nanti dan sekarang hujan, contoh ini maghrib nih, maghrib hujan, nunggu isya nggak kepake masjid karena banjir. Karena itulah dibolehkan Anda kalau maghrib hujan, habis salam sholat maghrib langsung isya tidak apa-apa. Dengan catatan hujan masih turun di waktu sholat maghrib dan takbir sholat isya masih turun. Ya, kenapa? Karena isya nanti nggak kepake masjidnya, karena sudah penuh air, nggak bisa dipakai. Tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang masjidnya beratap semua, jadi nggak ada sholat hujan, sholat jamak itu udah bisa. Sekarang nggak bisa. Itu dulu. Nah, untuk jamak karena hujan, imamnya wajib niat imaman. Itu. Tapi ini sudah nggak kepake lagi ya. Yang 3 ini yang masih bisa terjadi di waktu-waktu sekarang ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Silakan. Bebas tanya, bebas ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang niat tadi, ketika kita bangun tidur, kita berniat dengan segala macam niat untuk beramal. Nah, sekarang kita kan bingung nih, niat apa lagi ya? Adakah niat yang simpel yang bisa mengenai untuk semua kegiatan kemudian bernilai ibadah? Yang kedua, dimana hukumnya ketika kita membaca Al-Fatihah 2 kali ketika jadi makmum, ayat yang dibaca oleh imam ini panjang. Di akhir ayat kita baru ingat tadi sudah baca Al-Fatihah sebelumnya tadi. Ketika 2 kali gimana? Ya.
Nah, yang pertama masalah niat ya. Jadi ketika kita berniat melakukan kebaikan, maka sebutkan secara terperinci yang mampu Anda ingat. Yang mampu Anda ingat sebutkan. Niat ini, niat sebutkan. Kalau sudah mentok nih, nggak bisa lagi, maka ucapkan wa ma nawa bihi salafuna soleh. Dan saya berniat dengan niat-niat yang diniatkan oleh para salaf soleh. Itu aja. Tapi tadi harus diawali dengan niat semampunya Anda. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung channel yang soleh. Tidak bisa. Niat dulu yang Anda mampu. Kalau sudah nggak bisa lagi, sudah full, baru ditutup dengan wa nawaina ma nawabi salafun soleh. Saya berniat dengan apa yang diniatkan para kaum salaf soleh. Ya. Terus yang kedua, untuk orang yang mengulang Fatihah, jika dia tahu dia sudah Fatihah, tahu dia, terus dia ngulang lagi Fatihahnya, dia membaca surat setelah Fatihah dengan Fatihah, ada yang bilang makruh karena ini dikiaskan mengulang rukun yang sudah sah, nggak boleh. Bahkan kalau fi'li bisa batal, karena sudah rukuk lagi batal karena menambah rukun ngarannya. Ya, itu. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang batal. Kalau yakin tadi sudah Fatihah, yakin. Nah, adapun kasusnya kalau dia lupa. Saya lupa, Ustaz. Tadi saya Fatihah apa belum ya? Saya lupa. Maka di sini wajib ngulang Fatihah. Orang yang ragu sudah Fatihah apa belum, wajib ngulang Fatihah. Bukan sunnah lagi. Kenapa? Karena aliyat dalam kaidah itu disebutkan al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ketika Anda yakin Anda belum baca, ya sudah, berarti itu wajib menjadi Anda baca. Ya. Jadi keraguan pada sesuatu yang ini sudah apa belum ya, itu kita make berarti belum. Anda ragu rokaat 3 apa 4 ya, pasti 3 yang dipilih. Jangan pilih 4. Karena yang pasti 3. Seandainya lebih, nggak batal. Tapi kalau Anda milih 4, tahu-tahu kurang, wajib ngulang. Itu kalau rokaat. Karena itulah kalau saya tadi di Fatihah belum ya, wajib Fatihah. Seandainya kenyataannya Anda baca 2 kali, tetap sah sholat. Ketika Anda milih, kayaknya sudah baca nih. Atau habis salam, ingatnya belum baca, wajib ngulang sholat. Itu loh. Jadi dalam ini, orang yang ragu belum Fatihah, wajib ngulang Fatihah. Wajib ngulang, sama kayak gini. Tadi saya sudah wudu apa belum ya? Berarti belum. Kalau gini, tadi saya batal apa enggak ya? Berarti masih wudu, nggak batal. Itu aja. Ya, beda ya. Kalau ada orang, tadi saya sudah wudu apa belum ya? Berarti Anda berhadas, harus wudu. Kalau dia ragu, saya batal apa enggak ya? Berarti Anda masih wudu, masih berwudu, nggak batal. Itu aja konteksnya. Ragunya di mana? Nah, itu penting dalam menyikapi. Ya. Kalau orang ragu wudu, berarti dia yakin hadas. Kalau orang ragu hadas, berarti dia yakin wudu. Saya tadi wudu, Ustaz. Cuman ragu habis wudu itu batal apa enggak. Nah, di sini keyakinan nggak bisa dikalahkan dengan keraguan. Apa yang yakin? Wudu. Ragunya apa? Hadas. Berarti hadas kalah. Yang sekarang berarti sampean wudu. Masih berwudu, nggak usah ngulang lagi. Tapi kalau saya tadi yakin habis buang air, tapi sudah wudu belum ya? Berarti yakin Anda mengalahkan keraguan. Keraguan nggak dipakai. Berarti wudu sampai sekarang. Paham di sini? Nah, itu membahas kaidah fikih nanti. Nggak tahu pengajiannya ada apa enggak. Fikih aja masih pusing nih kaidahnya.
kaidah itu di pondok ya, untuk santri, itu untuk santri. Ya, yang bisa kitab gondol ya. Ini yang gondrong aja belum bisa. Kita jangan gondol, yang gondrong yang belum beres masih. Ya, silakan pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya menanyakan, ada kejadian di suatu masjid, sedang muazzin sedang menggunakan azan, tiba-tiba di akhir sholat beliau pingsan. Apakah yang berada di sekitarnya atau jamaah itu bisa menggantikannya? Iya. Jadi di antara syarat adzan ayyakuna min wahid. Harus dari satu orang. Jadi nggak bisa gantian. Ayo kita joinan ya adzannya, nggak bisa satu orang. Nah, kalau seumpama orang ini tengah-tengah adzan pingsan, apakah yang melanjutkan ini mulai dari awal atau dia melanjutkan apa yang sudah diawali oleh muadzin yang pertama? Dilihat, kalau dia dengar dari awal, dengar adzan dari awal nih, maka ulama mengatakan boleh lanjut, nggak usah ngulang. Tapi kalau dia nggak dengar dari awal, maka dia harus dari awal, walaupun istilahnya yang muadzin pertama sudah hampir separuh, tetap karena dia nggak dengar adzan dari awal, dia ngulang dari awal. Yang khalifah pengganti, ya. Itu sama seperti kalau khotib tengah-tengah khutbah batal. Khotib tengah-tengah khutbah batal, tapi jarang ya. Di Grogot nggak pernah saya dengar khotib batal itu tengah-tengah khutbah. Kalau Anda jadi sejarah, bisa jadi hari besar nasional. Seandainya kalau ada, ya, kalau ada seperti itu. Ya, orang Arab itu dulu nggak punya tahun, orang Arab itu. Karena itulah mengapa Nabi kapan lahir? Di tahun gajah. Kenapa? Karena di tahun itu terjadi serangan Abraha yang punya pasukan gajah nyerang Ka'bah. Karena nggak ada tahun. Tahunnya nggak ada di Arab dulu itu. Ya. Pernah di Hadramut itu ada seseorang khotib yang dia ini tengah-tengah khutbah buang angin. Langsung rame. Jadi perbincangan. Keluar dia dari kampung itu. Jadi viral. Saya mau nutup diri. Sudah 5 tahun balik lagi kampung itu. Nah, pas di warung-warung ada seorang ibu gendong bayi, gendong anak. Menang umur 5 tahun. Ini anak sampai umur berapa? Ini yang waktu lahir di tahun khotib ngentot itu. Diingat juga kata dia. Masih ingat juga. Jadi sejarah. Ya, akhirnya pulang lagi keluar dia gitu. Belum lu hilang kabar saya. Belum hilang kabar saya. Ya, itu dulu. Sekarang alhamdulillah ada tahunnya ya, Hijriyah kita pakai alhamdulillah. Jadi seperti itu kalau di dalam khalifah pengganti demikian. Jadi kalau khotib itu batal tengah-tengah khutbah, terus penggantinya ini apakah ngulang dari awal? Dilihat. Kalau dia dengar khutbah, rukun khutbah dari awal, dia melanjutkan aja. Ya, istilahnya mungkin batalnya dia di khutbah pertama mau selesai, dia cukup duduk dulu baru khutbah kedua. Gak perlu dari awal. Asal dia dengar. Tapi kalau yang pengganti ini baru datang ke masjid, langsung suruh ganti, dia nggak dengar khutbah, maka wajib ngulang dari awal. Ya, seperti itu. Sama dalam hal ini, imam Jumat itu harus, kalau dalam harus khotib. Ya, harus khotib. Kalau seandainya imam Jumat selain khotib ya apa? Dia harus dengar khutbah full. Dia harus dengar khutbah, baru dia boleh jadi pengganti imam. Nah, kalau dia nggak dengar khutbah langsung nyelonong jadi imam, nggak bisa. Karena itulah dalam hadis itu kan, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati anshid wal imamu yakhtub, dan imam sedang khutbah.
Artinya apa? Imamnya yuk khotib, bukan yang lain. Khotib fulan imamnya beda, tidak bisa. Kecuali imamnya tadi mendengar khutbah dari awal, baru boleh. Itu pun makruh. Kenapa makruh? Karena harusnya khotib dan imam satu orang, bukan beda orang. Ya. Pertanyaan lain? Kalau lagi boleh berjamaah, Ya, Pak? kalau lagi darurat. Seperti apa darurat? Dokter mau operasi orang itu, umpama waktu dekat asar atau zuhur, orang itu kan ada operasi meninggal. Tapi dia tidak bisa sholat karena dia melaksanakan. Oh, tidak masalah, tidak apa-apa. Bisa, boleh. Istilahnya ada alasan mendesak. Kalau disebutkan di dalam kitab Bughyath Mustarsyidin, Habib Abdullah Haddad itu pernah membolehkan salah satu putrinya untuk menjamak. Yang waktu itu beliau melaksanakan pernikahan. Jadi istilahnya mungkin ya kalau sekarang kan dandannya kan lama nih. Ya, ini kalau dia wudhu dulu sholat duhur dandan lagi, maka boleh untuk dia khusus untuk yang nikah nih, boleh menjamak duhur dengan asar jamak takhir. Jadi dia duhur gak sholat, tapi nanti dijamak. Kenapa? Kalau dia wudhu, ya, dandan lagi, lama lagi. Nah, untuk yang manten nih, nyuci piring gak boleh jamak nyuci piring. Nyuci piring nggak bisa, harus sholat waktunya ya, nggak ada alasan. Jadi untuk yang menikah, ini disebutkan dalam kitab Bughyath, boleh untuk Habib Abdullah Haddad menyuruh putrinya untuk menjamak, padahal nggak musafir juga nggak sakit. Apa? Lagi menikah. Apa nih? Ya persepsi lah istilahnya kan. Boleh dibolehkan. Tapi tadi ya bukan tiap hari kayak gini. Ini hanya darurat kayak tadi itu operasi kedokteran. Nah, darurat tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak ada masalah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapat bermanfaat. Al-Fatihah binaja'an muhyiddin wa bismillah wa syukurun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير البرية يا وتسلم أهلنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومتعلمينا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والعاهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والحرب والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم يا ربنا جبرنا نبرنا برسake duit ake kamu ngaji lupa haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana juburna nubirana berasake duit ake kamu ngaji lupa haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana juburna nubirana berasake duit ake kamu ngaji lupa haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana juburna nubirana berasake duit ake kamu ngaji lupa haji barokai nabi wali Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا
أسرفنا على لظى أسرفنا فاتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضا بكل سور بالمصطفى الرسول نهضا بكل سور بالمصطفى الرسول نهضا بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عدد تشخيص ربي والحمد لله في الموت والثناء حمدا كثيرا دائما هبت الناس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.